Tuhan
Kami telah menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika Engkau menyampaikan sabdamu, sabdamu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sabdamu akan menjadi pelita yang menuntun setiap langkah kaki kami, sehingga kami bersama dengan keluarga boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, melewati jalan benar dan selamat yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mau diberkati siapa? Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau nanti khotbahnya sedikit agak panjang tidak apa-apa. Yakin ya? Saudara, setiap orang ternyata mengenali Tuhan itu bisa menyimpulkan Tuhan seperti apa antara satu orang dengan orang lain, itu bisa berbeda. Ada potongan video pendek yang bisa kita tonton dan akan memberkati kita sebelum kita membaca firman Tuhan dari Matius 25 mulai ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Kita saksikan lebih dulu videonya. Satu kali ada seorang guru sekolah dasar, dia tengah mengajar para murid-muridnya. Kemudian dia mengajukan satu pertanyaan kepada anak-anak muridnya. Anak-anak, menurut kalian siapa Tuhan itu? Lalu satu demi satu anak-anak murid itu menjawab pertanyaan ibu guru ini tentang siapa Tuhan, sesuai dengan gambaran yang mereka punya masing-masing. Seorang anak yang ayahnya seorang hakim, dia berkata, Tuhan itu seperti hakim, Bu, karena satu hari dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Anak yang lain yang ayahnya seorang dokter, dia berkata, Tuhan itu seperti dokter, Bu, karena dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Anak yang lain yang ayahnya seorang konglomerat, dia berkata, Tuhan itu seperti konglomerat, Bu,
Karena dia sanggup memberikan apa saja kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Demikian satu demi satu, anak-anak murid itu menjawab pertanyaan ibu guru ini tentang siapa Tuhan, sesuai dengan gambaran yang mereka punya tentang ayah mereka masing-masing. Lalu tiba giliran kepada anak yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Namun sayangnya anak ini tidak hidup seberuntung teman-teman yang lain, karena dia hidup dalam keadaan yang sangat amat sederhana. Dia bahkan tidak berani menjawab pertanyaan ibu gurunya. Dia cuma bisa tundukkan kepalanya. Lalu ibu gurunya tanya lagi, "Nak, tolong dijawab. Menurut kamu siapa Tuhan itu?" Perlahan dia angkat wajahnya. Dengan suara bergetar dia berkata, "Tuhan itu seperti pemulung, Bu." Serempak satu kelas menjadi riuh oleh karena jawaban dari anak ini. Lalu ibu guru itu tanya lagi, "Kenapa kamu samakan Tuhan dengan pemulung, Nak?" Sambil menitikan air mata anak itu berkata, "Pemulung memungut sesuatu yang tidak berguna, membersihkannya, dan menjadikannya sesuatu yang berguna." Satu kelas yang tadinya riuh mendadak menjadi hening. Lalu sambil menangis anak itu berkata, "Demikian dengan hidup saya, Bu. Ketika ayah saya menemukan saya di pinggir jalan, dia membawa saya pulang ke rumahnya. Dia mengasuh saya, dia mendidik saya, sampai saya bisa sekolah di tempat ini. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya hari ini kalau waktu itu ayah saya tidak memungut saya dari jalanan." Ibu guru ini menangis, dia peluk anak itu. Satu kelas yang tadinya hening mulai terdengar isak tangis di setiap kursi. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana halnya anak ini, demikian juga dengan hidup saya. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya hari ini kalau Tuhan tidak memungut saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda tahu bahwa kalian adalah orang yang dicintai oleh Yesus? Oleh karena itu Tuhan akan berikan kepada engkau segala yang Dia miliki yang terbaik, sehingga Anda akan mampu hidup, bertumbuh, berkembang, dan kau boleh menjadi berkat buat semua orang yang ada di sekitar kamu. Saudara, video tadi menunjukkan setiap anak itu punya gambaran sendiri. Tuhan seperti apa menurut pikiran mereka. Demikian pula saudara, kita disadarkan bahwa Tuhan senantiasa baik kepada setiap umat ciptaannya. Nah, sekarang saya kumpul dengan teman-teman saya yang kebanyakan adalah pengusaha. Yang kemarin baru Natalan bersama dengan saya, jumlahnya nggak banyak, antara 9-10 orang. Semua pengusaha yang sukses, sehingga mereka juga punya pandangan Tuhan seperti apa. Video tadi, anak yang punya papa hakim, dia bilang Tuhan seperti hakim. Anak yang punya papa dokter, dia bilang Tuhan seperti dokter. Anak yang punya papa, Tuhan seperti konglomerat, karena papanya konglomerat. Yang terakhir, karena dia adalah anaknya pemulung, dia bilang Tuhan seperti pemulung. Teman-teman saya karena pengusaha, mereka punya gambaran bahwa Tuhan seperti investor. Saudara, kita baca lebih dulu ayat firman-Nya, Matius pasal 25, mulai ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Saya baca komplit supaya ceritanya tidak terputus. Biasakan membaca ayat Alkitab itu komplit supaya Anda memahami cerita yang ada di dalam bacaan tersebut. Judul bacaannya perumpamaan tentang talenta.
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat, ya, dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, investor itu apa? Investor itu adalah seseorang yang memberikan kemampuan kepada orang tertentu atau memberikan modal dengan mengharapkan keuntungan, supaya uang yang aku titipkan, kemampuan yang aku berikan, itu nanti aku terima berikut dengan keuntungannya. Nah saudara, kemudian kita mulai berpikir, masa Tuhan butuh duit? Masa Tuhan adalah investor yang seperti itu? Padahal di dalam bacaan justru dikatakan perumpamaan tentang kerajaan sorga, perumpamaan tentang keselamatan setiap saudara dan saya. Diandaikan oleh Tuhan Yesus ini bahwa setiap saudara dan saya ternyata diberi talenta. Apa itu talenta? Adalah bakat, adalah kepandaian, adalah kemampuan yang mungkin bakatmu tidak akan sama dengan orang lain, atau mungkin bakatmu sama, tetapi Tuhan jamin
hasilnya pasti berbeda. Saudara, ada ibu-ibu yang suka masak di sini? Ada? Yang suka masak? Anda ambil contoh 5 ibu. Nggak usah masak yang sulit, buat sambal terasi. Terasinya sama, garamnya sama, ukuran beratnya sama. Cabenya beli di bakul yang sama, beratnya yang sama. 5 orang suruh ngulek sama-sama, sedapnya tidak sama. Betul? Nah saudara, yang dimaksud dengan talenta adalah kemampuan Anda. Mungkin Anda adalah orang yang pintar main musik. Mungkin Anda adalah orang yang pandai memasak. Mungkin Anda adalah seseorang yang pandai membuat sesuatu yang dari tidak berguna tadi, pemulung tadi, menjadi yang berguna. Dari barang-barang bekas menjadi sesuatu yang lebih berarti, yang bisa dijual. Itulah talenta. Dan saudara harus tahu, di kemudian hari lowongan pekerjaan itu akan semakin sempit. Mengapa? Buruhnya protes, gaji sekian tidak cukup. Demo sampai macet semua. Pengusahanya megap-megap. Banyak yang pindah dari sini cari ke daerah yang lebih murah UMR-nya. Ini gejala tidak baik. Akhirnya apa? Kalau tekanan ini terjadi terus, konflik ini tidak selesai, setiap tahun seperti rutin demo itu muncul. Para investor itu mulai berpikir, bagaimana caranya kerja itu tidak pakai manusia. Sekarang mulai dibuat sistem, dibuat robot, sing tidak perlu makan nasi. Saudara, hidup saudara dan saya akan kembali kepada Alkitab. Talenta itu diberikan sehingga Yesus Tuhan itu punya dasar untuk ngomong, engkau lebih daripada burung yang ada di udara, yang tidak punya akal budi, yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi oleh Bapakku di surga dipelihara. Saudara dikasih talenta, saudara suruh kerja, dan sukses adalah tuntutan. Yang satu dikasih 1 talenta, yang satu dikasih 2 talenta, yang satunya dikasih 5 talenta menurut kesanggupannya. Yang 5 dengan jujur bilang, Tuhan, 5 yang kau berikan kepadaku, ini Tuhan, jadi 10. Untung 5. Tuhan minta yang 5 tadi. Ini labanya. Maksudnya apa? Apakah Tuhan butuh duit saudara? Enggak. Tetapi saudara mesti ingat, ketika perempuan itu mengurapi Yesus Kristus Tuhan dengan minyak narwastu yang mahal, terjadi satu dialog. Yudas ngomong, Tuhan, ini boros. Bukankah minyak ini, minyak yang mahal, bisa dijual 300 dinar dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin? Yesus Tuhan ngomong apa? Orang miskin. Saudara, Markus 14 ayat 7. Saudara, kita lihat, ini kata-kata Tuhan Yesus. Kalau saudara buka di handphone, itu warnanya merah, itu kata-kata sabda yang keluar dari mulut Kristus. Kalau di handphone saudara muncul merah. Markus 14 ayatnya yang ke-7.
Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendaki. Kalau kamu punya hati, kalau kamu punya belas kasihan, orang miskin itu tak pelihara lewat kamu. Oleh karena itu Tuhan tidak suka orang itu hidup gandol, jadi benalu. Supaya firman Tuhan ini terjadi, Tuhan punya banyak anak-anak Tuhan yang diberkati. Laba yang dia minta itu silakan disalurkan. Jika kamu menghendaki, jika kamu punya hati nurani, jika kamu punya belas kasihan, orang miskin selalu ada di sekeliling kamu. Bila mana kamu menghendaki, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Oleh karena itu kalau ada orang miskin, ditolong. Jangan cuma didoakan tok. Kalau didoakan saja, Tuhan di surga mikirin, lu balik no gua terus gitu. Kamu sudah tak kasih talenta, kembangkan talentamu itu, supaya lewat yang kamu kembangkan, kamu yang diberkati bisa menjadi berkat. Saudara yang 2 talenta juga bilang, Tuhan, jadi 4. Kamu hamba yang bagus. Sebab apa? Kamu ngerti apa yang tak maksud. Setiap orang harus paham. Kamu tak kasih pinter, karena kamu akan tak kirimi orang bodoh belajar sama kamu, pulang dari rumahmu agak pinter. Kamu tak kasih pengetahuan tentang obat-obatan alamiah, herbal, sebab aku akan kirimi kamu orang sakit, supaya pulang mereka dapat obat dari kamu dan mereka disembuhkan. Kalau saudara dikasih kaya, saudara akan dikirimi orang yang punya masalah dengan keuangan, supaya mereka datang kepadamu, pulang mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena engkau sudah menolong dia dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu di dalam Alkitab ada yang ngomong begini, jangan takut jika kamu jadi kaya. Loh, orang kaya kok iso takut gitu loh saudara. Karena apa? Mereka takut dimintai banyak orang, sehingga seringkali mereka itu bertindak tidak jujur. Tetapi yang punya 5 talenta dan 10 yang 2 talenta adalah orang yang jujur, bilang, Tuhan, 5 talenta yang kau berikan kepadamu beroleh laba 5. Jujur. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara mesti ngecek sekarang talentanya. Khotbah ini bukan hanya untuk investor, pengusaha gede, tapi untuk kita semuanya. Baik anak-anak yang masih sekolah atau adik-adik yang masih kuliah, mulai harus berpikir. Jangan berharap bersandar kamu nanti kerja ikut siapa. Zamannya akan cepat berubah. Kenali talenta apa yang ada padamu, karena Tuhan memberikan kepada setiap orang itu talenta untuk dia bisa bertahan hidup, sehingga dia bisa ngomong. Jangan kamu khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua ini sudah tak sediakan buat kamu. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan memberikan engkau kepandaian, engkau kelebihan.
Demikian juga dengan yang melayani Tuhan. Jangan bilang cukup, aku cuma sudah melayani. Engkau punya talenta yang lain yang Tuhan inginkan itu berkembang dan dia beroleh laba, yaitu ketika engkau sukses, engkau menjadi berkat. Itulah yang dia minta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, giliran yang punya satu talenta, dia bilang, Tuhan, aku tahu engkau adalah Tuhan yang kejam. Oleh karena itu, terimalah talenta ini punyamu. Ini cuma tak simpan, tak pendam di tempat yang aman, dan tidak bertambah apa-apa. Saudara, apa kata Tuhan Yesus sebagai sang investor tadi? Dia bilang, kamu ini hamba yang jahat. Seandainya aku tahu kamu tidak akan kembangkan dan aku tidak beroleh apa-apa, lebih baik punyamu ini tak berikan kepada yang mau mengembangkan, yang bisa menjadikan ini berlipat ganda, supaya setelah aku nanti pulang, aku tiba, aku beroleh laba yang tak harapkan. Saudara, berarti sesungguhnya Tuhan menghendaki setiap pengikutnya dia itu jadi orang yang sukses. Bukan berarti sukses Anda harus jadi kaya. Jangan salah. Saya tidak sedang mengajarkan teologi kemakmuran, tetapi sukses di sini dengan kesederhanaanmu, kamu bisa jadi berkat untuk orang lain. Orang sukses tidak harus kaya. Orang selamat diselamatkan dan berkenan di hati Tuhan bukan harus engkau melakukan yang besar, bukan harus engkau melakukan yang bombastis sampai orang itu mendengar namamu lewat berita. Tidak. Tuhan menghendaki engkau melakukan hal-hal yang sepele, yang sederhana, supaya firman Tuhan yang turun untuk manusia itu tidak dimonopoli oleh orang yang kaya saja, tetapi termasuk kita, orang-orang sederhana, orang biasa, punya kesempatan yang sama memuliakan nama Tuhan dengan apa yang aku sudah miliki. Saudara, oleh karena itu saya seringkali mengkritik teman-teman yang melakukan aksi sosial, sewa bis. Wah, banyak. Sudah nyewa bis, belikan kaos untuk seragam, pasang spanduk di bisnya, kirim bantuan untuk bencana alam, Gunung Merapi, mana-mana. Apakah jelek? Enggak. Tetapi buat apa? Yang dikehendaki oleh firman Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, lakukan yang sederhana di sekitar kamu. Nggak usah jauh-jauh. Dia tidak terlalu menginginkan kau melakukan yang bombastis. Tetapi jika Anda bisa, silakan. Tetapi jika tidak, mungkin hari ini Anda bilang, Tuhan, aku kan orang biasa, aku kan seorang janda, apa yang aku bisa melakukan? Saudara punya kesempatan yang sama. Sebab ketika itu Yesus Kristus Tuhan bilang, sesungguhnya aku melihat janda itu memasukkan persembahan yang paling besar dibandingkan dengan semua orang kaya yang memasukkan ke dalam peti persembahan. Padahal kita tahu dalam Alkitab
Dia cuma masukkan 2 keping uang logam untuk kerokan itu. Sedangkan orang-orang kaya mungkin memasukkan jumlah yang begitu besar. Tetapi di mata Tuhan Yesus, janda ini yang terbesar. Berarti apa? Tuhan ingin tunjukkan kepada saudara dan saya kesempatan untuk engkau menyenangkan hatiku, kesempatan engkau untuk memuliakan namaku, tak berikan dengan kesempatan yang sama. Saudara, Kisah Rasul pasal 9. Ayat ke-36 sampai dengan 43. Lihat, ini adalah perbuatan sederhana. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara, Tabita atau Dorcas, boleh jadi di lingkungannya dia menjadi orang yang kaya, sehingga dia banyak melakukan perbuatan baik berupa sedekah. Tidak di daerah yang luas, daerah yang jauh, dia enggak, di sekeliling rumahnya, yaitu yang ada atau menjadi komunitas dia, para janda. Dengan duitnya dia beli kain, dia beri pakaian, dijadikan jadi pakaian, diberikan kepada janda-janda yang biasa kumpul atau bergaul dengan Tabita. Kerjaan biasa, tidak istimewa. Dan orang mungkin bilang, siapapun bisa. Catatannya satu, jika engkau punya hati. Ini yang dilakukan oleh Tabita. Hari itu Tabita sakit dan meninggal. Mereka ingat ada Petrus sebagai hamba Tuhan, rasul. Mereka ingin Petrus datang ke tempat Tabita. Kemudian semua orang yang pernah menerima budi baik Tabita itu mulai cerita. Pak Petrus, ini loh pakaian yang tahun sekian saya dikasih Ibu Tabita, dijahit dikasihi. Janda yang sangat juga cerita sambil menangis. Dan mereka mungkin bilang, saya dikasih itu hampir setiap tahun.
bisa setahun 2 kali, bisa setahun 3 kali. Karena saking baiknya Ibu Tabita. Pekerjaan sepele. Saudara, apa yang terjadi? Di mata Tuhan, Tabita menjadi orang istimewa. Sampai-sampai doa Petrus dikabulkan oleh Tuhan. Ketika Petrus bilang, Tabita, bangunlah. Maka Tabita yang mati ini hidup kembali dan duduk. Saudara, ini orang istimewa. Melakukan apa? Pekerjaan sederhana. Tidak macam-macam. Tidak usah bangun gereja sing pirang miliar. Tidak usah. Tidak usah nyumbang alat musik yang sekian miliar. Tidak usah. Tidak usah ngasih duit yang sekian miliar. Tidak usah. Yang sepele, yang diterima langsung oleh sesama, yang engkau kasih. Sebab firman-Nya bilang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu yang ke atas ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Yaitu 10 perintah Allah, ayat perintah pertama sampai ke-4. Perintah ke-5 sampai ke-10, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada di mana? Ada di Matius 22, 36, 40. Yang saya terangkan ini. Tuhan kepengen saudara mengasihi. Dan saya tidak pernah menemukan di dalam ayat Alkitab Tuhan minta persembahan saudara dalam bentuk duit untuk dia. Tidak pernah. Orang bisa kaya, Freeport ada emas karena Tuhan taruh emas di sana. Jadi rebutan sekarang. Daerah Kalimantan ada batu bara, ada nikel karena Tuhan taruh batu bara di sana, nikel ada di sana, manusia tinggal mengusahakannya. Kalau Tuhan semua yang punya, Tuhan pasti apa? Nggak butuh duit saudara. Terus gimana Tuhan aku bisa mempersembahkan untuk engkau? Talenta ini beroleh laba, beroleh keuntungan. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Kita tidak cerita yang satu ini males. Tuhan bilang ini hamba yang tidak berguna, yang hidupnya suka jadi benalu. Dikasih Tuhan tidak mau mengembangkan diri. Ini Tuhan tidak suka. Yang 2 dan yang 5, kemana Tuhan aku berikan untuk engkau? Dan ini jarang pendeta se-Indonesia itu mengajarkannya. Oleh karena itu saya sering bilang di dalam YouTube saya, kritik pengajaran saya lewat video saya. Saya akan juga jawab lewat video yang berikutnya. Kenapa? Karena ini jarang diajarkan, atau tidak pernah diajarkan bahwa Yesus Tuhan itu punya rekening pribadi untuk menerima ucapan syukur Anda yang sudah diberkati. Mereka selalu ngomong persepuluhan. Salah. Persepuluhan itu Taurat. Maliaki 3 ayat 10 itu Taurat. Kalau Anda ajar jemaatmu kepada Taurat, Taurat tidak menyelamatkan. Anda selamat karena Yesus dengan kasih karunia-Nya. Tetapi Anda menolak mengajarkan, memberikan ucapan terima kasih lewat persembahan kasih yang Dia ajarkan, yaitu ketika Dia berikan rekening pribadi kepada saudara dan saya pada Matius 25 ayat 40. Saudara catat. Itu rekening pribadi Tuhan Yesus. Namun sebelum saudara catat, kita baca dulu ya. Matius 25 ayat 31 sampai 40 lebih dulu.
Matius 25 ayat 31 sampai 40. Saudara, lihat judul bacaannya. Orang kalau mau menafsirkan ayat Alkitab, tidak boleh satu ayat. Saudara wajib baca ayat di atasnya. Syukur-syukur saudara mau baca agak panjang sampai ketemu judulnya. Terus kalau bisa bawahnya dihabiskan, supaya satu bacaan persoalannya saudara pahami, sehingga saudara kalau nafsirkan itu tidak keliru. Nah, sekarang saya tuntun. Judulnya apa? Penghakiman terakhir. Ini urusan penting soal hidup mati kita. Hati-hati. Kalau ini tidak diajarkan, saya jamin banyak orang Kristen yang sudah merasa diri Kristen tapi tidak diselamatkan. Nanti ayatnya baca sendiri. Ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, nafiri dibunyikan itu dia turun bersama dengan semua malaikat dan orang kudusnya. Ini ceritanya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, saudara garis bawahi ketika aku lapar, perhatikan A-nya tuh huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar. Aku lapar, kamu memberi aku makan. Aku makannya akunya apa? Besar. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Engkaunya apa? Besar. Dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Ayat 40, rekening pribadi Tuhan Yesus sebagai penampungan setiap orang untuk berterima kasih, bilang begini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk akunya. Huruf besar apa kecil? Besar. Ini tidak pernah diajarkan oleh banyak gereja yang terima persepuluhan. Hati-hati. Jemaatnya belum tentu diselamatkan. Sebab apa? Kepedulianmu terhadap orang yang menderita itu tidak diasah. Tadi dalam Markus 14 ayat 7 tadi bilang apa? Orang miskin ada di sekitar kamu, kamu bisa menolong jika engkau kehendaki. Kalau kamu punya hati, kalau kamu punya belas kasihan, orang miskin itu beres karena aku memberkati kamu berlebih. Saudara, mungkin di samping Anda, di sekeliling rumah Anda ada janda miskin. Saudara masak jangan belum tentu habis loh. Belum tentu. Kacang terong ndak habis, besok jadi blendrang, betul ya? Besok lagi mungkin masih ada. Kenapa ndak berpikir daripada mesti ndak habis, saya ambilkan satu rantang untuk janda di belakang saya, walaupun agamanya tidak podo Kristen, itu sudah pahala. Itu sederhana. Anda yang mati janda itu bisa nangis, bisa bilang, ini ibu biasa kayak blenderang aku. Betul, sederhana. Tapi kita sering apa? Nanti kan sayang, siapa tahu anak saya lagi membutuhkan, disimpan.
jamur saudara, akhirnya kering. Sama ibu-ibu, kadang saya juga mengingatkan istri saya, karena saya juga bantu masukkan pakaiannya dia ke lemari. Lemari gantungan itu kalau sudah mulai penuh, mau dimasuk ini kan mesti di kan gitu, baru dicantol nih. Kalau sudah penuh saya ngomong, jangan beli sebelum ini bu bagikan yang lain. Sebab apa? Perempuan itu orang yang hemat. Kalau sudah gandengannya hemat, salah langkah jadi pelit. Barang yang tidak dipakai mau dikasihkan orang itu masih sayang. Dibelinya dosi rokok, ditumpuk di dosi rokok, disimpan. Omongnya nanti kalau Natal iki tak bagi-bagi nih. Mau bagi itu misi dilihat lagi. Wah, iki hebat lucu itu api. Yang sudah didus iso naik lagi lho. Tenang ini. Coba ibu-ibu bayangkan. Nanti kalau kelamaan ketumpuk-tumpuk, bajunya dijereng gini sudah baru, wah ini layak enggak ya? Jadi mikir. Padahal pekerjaan sederhana yang Tuhan perintahkan Anda melakukan, dan Dia menyediakan keselamatan dalam hidup kekal. Kenapa? Karena engkau ditabiskan oleh Tuhan sebagai domba yang ada di sebelah kanannya Dia. Sepele. Tapi orang selalu bilang apa? Kalau kamu memberikan persembahan kamu diberkati berlimpah-limpah. Seneng yang jasmani, gitu. Goblok tuh orang Kristen. Yesus Tuhan bilang, apa gunanya engkau memiliki dunia dengan segenap isinya jika jiwamu binasa? Ini ada yang sepele, kamu dapat hidup kekal. Tidak diajarkan. Saudara, kita lihat sekarang ayat ke-41-nya. Ini kebalikan. Sampai 46. Buat orang yang tidak pernah melakukan ini, pekerjaan sepele ini. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Blenderangnya sampean tahan. Apalagi kalau ngolak, pasti gak dikai kolak, luwih larang kan gitu. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Yesus yang adalah Tuhan memperkenalkan diri kepada saudara dan saya sebagai sesama kita yang paling hina ini. Orang yang tidak pernah dipandang dengan dua mata, bahkan sebelah mata pun tidak. Orang yang tidak terkenal, bukan siapa-siapa, mungkin yang paling gembel, itulah aku. Dia adalah Tuhan yang sangat rendah hati. Dia mau menyamakan dirinya seperti sesamamu yang paling hina ini. Inilah bukti bahwa Tuhan tidak butuh duit saudara. Tetapi labanya mana? Bagikan kepada mereka. Jika engkau punya belas kasihan, jika engkau punya hati nurani, supaya mereka dipelihara oleh Tuhan lebih daripada burung yang ada di udara.
Sebab setiap saudara dan saya dikaruniai oleh Tuhan dengan talenta yang luar biasa. Sebagai penutup, Matius 9 ayat 13. Belas kasihan saudara dituntut oleh Tuhan, baik untuk menyelamatkan orang yang tersesat di dalam pengajaran supaya mereka selamat, juga mereka-mereka yang tertindih dengan beban berat. Bukti dia tidak butuh duit saudara. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan apa saudara? Bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dalam konteks bacaan ini ditujukan untuk orang yang tersesat. Matius atau Lewi, maksudnya Tuhan seperti itu. Tetapi hati nurani yang penuh dengan belas kasihan adalah sifat hakiki Tuhan yang harus saudara dan saya miliki. Jika Anda adalah anak-anak Yesus Tuhan, harusnya Anda punya belas kasihan. Sebab apa? Ketika rombongan Tuhan Yesus melewati orang-orang yang sakit, Anda selalu melihat, membaca kalimat di dalam Alkitab yang berbunyi demikian, maka timbullah belas kasihan Yesus. Kalau engkau anaknya, engkau pasti punya belas kasihan. Belas kasihan kita untuk apa? Untuk mereka yang tersesat dalam ajaran yang membinasakan. Satu. Kedua, belas kasihan kita untuk mereka-mereka yang hidupnya susah, yang hidupnya miskin, yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sebagai orang asing. Itulah aku, kata Tuhan Yesus. Dan berbahagialah Anda yang punya belas kasihan dan rajin melakukan perkara yang sepele ini. Anda telah memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Semoga nasibmu sama seperti Tabita. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga saya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai ketemu lagi.